violence in your eyes and it's a silent fighting. Erik ten Hag lahir pada 2 Februari 1970 dari ibu bernama Joke ten Hag dan ayah bernama Henny ten Hag. Ia lahir di Haaksbergen, sebuah kota kecil di timur perbatasan Belanda dan Jerman. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang dibesarkan dengan didikan Katolik yang cukup kental. Di masa kecilnya, Erik ten Hag seringkali berperan sebagai anak altar di gereja sekitar rumahnya. Erik ten Hag juga memiliki sebuah kebiasaan unik, yaitu mengumpulkan kartu sepak bola dari supermarket Lensig. Ia juga merupakan salah satu penggemar berat Johan Cruyff. Maka tidak mengherankan kalau ia senang mengoleksi kartu sepak bola bergambar Johan Cruyff. Jika dibanding dengan kakak dan adiknya, hasrat Erik ten Hag akan sepak bola memang jauh lebih menggebu sejak ia berusia dini. Mungkin itu juga yang membuat Erik ten Hag lebih memilih karir di sepak bola dibanding mengikuti jejak ayah atau saudaranya yang berkarir di dunia asuransi dan real estate. Saat berusia 8 tahun atau bertepatan dengan pagelaran Piala Dunia 1978, Erik bersama saudara dan teman-temannya berinisiatif membentuk klub sepak bola mereka sendiri yang mereka namai Veldsmatse Voetbal Vereniging. Dari sini kita bisa menilai bahwa Erik ten Hag mewarisi kemampuan manajemen dari orang tuanya, juga passion sepak bola dari dirinya sejak masih bocah. Sekilas tentang orang tua Erik ten Hag, mereka merupakan salah satu pengusaha sukses, pemilik dari Ten Hag Real Estate dan Ten Hag Asuransi Advisor, serta beberapa anak perusahaan lainnya. Erik ten Hag memulai perjalanan panjang karirnya di lapangan hijau dengan bergabung di Akademi SP Von Boys Haaksbergen. Dan di usia sekitar 12 atau 13 tahun, ia pindah ke Akademi Twente di Enschede. Di sana ia menghabiskan waktu sekitar 6 tahun dan menjalani debut profesionalnya pada 13 Desember 1989. Sebelum akhirnya, petualangannya berlanjut ke The Graafschap di musim 1990-1991. Di klub ini Erik ten Hag menjalani tahun terbaiknya sebagai pemain dengan berhasil menyerangkan 6 gol serta mengantar The Graafschap merengkuh gelar Eerste Divisie dan promosi ke Eredivisie di musim tersebut. Namun, perjalanan karirnya sebagai pemain hanya mentok di situ-situ saja. Raihan terbaiknya selain mengantar Graafschap promosi ke Divisi 1, juga menjuarai Piala KNVB pada musim 2000-2001. Selain bermain untuk klub-klub yang tadi disebutkan, ia juga pernah bermain bagi Walwijk pada musim 1994-1995, lalu pindah ke Utrecht pada musim 1995-1996, sebelum akhirnya kembali ke Twente pada musim berikutnya. Pada tanggal 5 Mei 2002, Ten Hag memutuskan untuk mengakhiri karirnya sebagai pemain pada usia 32 tahun di pertandingan terakhir Twente melawan SC Heerenveen. Berselang 3 minggu, ia bergabung dengan staf kepelatihan Twente dan menimba ilmu kepelatihan di sana. Ia mulanya dipercaya untuk menangani tim junior Twente. Selanjutnya, ia menjadi asisten pelatih setidaknya hingga pertengahan 2009. Sebelum akhirnya, ia memutuskan untuk pindah ke PSV menyusul kepala pelatih Fred Rutten yang sebelumnya juga merupakan pelatih utama saat di Twente. Pada tahun 2012, Mark Overmars, legenda sepak bola Belanda yang juga merupakan pemilik dari klub Go Ahead Eagles, merekrut Ten Hag sebagai pelatih utama di klubnya tersebut. Dan dari sanalah perjalanan awal karir kepelatihan profesional Ten Hag dimulai. Siapa sangka, ia berhasil membawa klub tersebut promosi ke Eredivisie untuk pertama kalinya setelah 17 tahun bermain di divisi kedua. Dengan bekal prestasi tersebut, ia mencari petualangan baru dengan menukangi klub Jerman FC Bayern Munchen II. Di sana pula ia banyak menimba ilmu dari pelatih tim utama Munchen, Pep Guardiola. Ten Hag menyadari bahwa pekerjaannya di Jerman bukanlah tujuannya. Lalu setelah mengantar Bayern II menjuarai Regionalliga pada tahun 2015, ia pun memutuskan kembali ke Belanda. Rupanya di Belanda, ia mendapat tawaran pekerjaan yang lebih baik sebagai direktur olahraga serta pelatih kepala FC Utrecht. Dari sinilah permainan mulai berubah. Ten Hag mulai mendapat sorotan
dan berubah menjadi populer setelah berhasil mengantarkan Utrecht finish di posisi 5 Eredivisie di musim pertamanya. Selain itu, Ten Hag juga berhasil membawa Utrecht ke final Piala KNVB, meskipun di pertandingan tersebut ia gagal meraih gelar setelah kalah dari Feyenoord dengan skor akhir 2-1. Di akhir musim, Erik ten Hag menerima penghargaan Rinus Michels Award, yang mana merupakan sebuah penghargaan bagi manajer terbaik Eredivisie. Dan di musim berikutnya, Ten Hag berhasil membawa Utrecht finish di posisi yang lebih baik, yaitu posisi keempat di akhir musim. Raihan itu membuat Utrecht berhak mengikuti babak playoff untuk bermain di Liga Eropa. Namun sayang, mereka tidak mampu melewati babak tersebut. Pada akhir Desember 2017, Erik ten Hag mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Utrecht dan menerima pinangan dari Ajax Amsterdam. Meskipun datang di pertengahan musim, ia berhasil membawa Ajax finish di posisi 2 di klasemen akhir Eredivisie, sekaligus mengamankan tiket untuk bermain di Liga Champions Eropa di musim berikutnya. Liga Champions musim itu mungkin akan menjadi perjalanan paling berkesan bagi skuad Ajax asuhan Erik ten Hag. Bagaimana tidak? Setelah mereka masuk dalam grup yang bisa dikatakan tidak mudah bersama AEK Athens, Benfica, dan Bayern Munchen, mereka secara dramatis lolos ke 16 besar sebagai runner-up grup, namun mereka langsung mendapat hadangan dari klub raksasa Eropa lainnya, yaitu Real Madrid. Ajax yang diprediksi akan dengan mudah dilibas oleh tim ibu kota Spanyol tersebut, rupanya memberikan kejutan dengan berhasil menahan imbang Madrid di Amsterdam dengan skor 1-1, serta menghajar Madrid di kandangnya sendiri dengan skor 1-4. Kekalahan itu merupakan salah satu kekalahan terbesar bagi Madrid di Santiago Bernabeu dalam perjalanan mereka di kancah Eropa. Setelah sebelumnya raksasa Spanyol, kini mereka ditantang oleh raksasa Italia, yaitu Juventus di babak 8 besar. Juventus yang saat itu diperkuat oleh Cristiano Ronaldo tentu saja lebih diunggulkan untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Namun pastinya prediksi kebanyakan orang banyak yang meleset. Rupanya Ajax secara dramatis mampu mengandaskan perlawanan Juventus dengan agregat 2-3. Dan lagi-lagi mereka bermain imbang di kandang dan menang di laga tandang. Ten Hag bersama anak asuhnya berhasil mengantar Ajax menembus semifinal Champions League pertama mereka sejak tahun 1997. Di musim itu pula pemain-pemain seperti Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, dan Hakim Ziyech menjadi sangat populer dan banyak diincar klub-klub besar lain di Eropa. Selain itu, Erik ten Hag juga membukukan catatan menakjubkan sebagai manajer dengan 100 kemenangan tercepat di Liga Belanda dengan hanya memainkan 128 laga. Dan kini Erik ten Hag pada akhirnya berada di level lain di mana ia akan bekerja keras di liga yang jauh lebih kompetitif. Kita akan bersama-sama melihat seperti apa kiprah Erik ten Hag di Liga Premier Inggris bersama Manchester United mulai musim depan.